Halo bros, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Bros and Roads. Dan kali ini gue pengen ngajak teman-teman semua buat ikutan jalan-jalan road trip lagi. Dan kali ini kita mau jalan ke salah satu kota terbaik di Jawa Tengah menurut saya pribadi, yaitu adalah Salatiga. Penasaran gimana videonya? Jadi jangan lupa subscribe dan tonton terus video ini sampai selesai. Let's go! Jadi kita tadi habis isi bensin dulu di BP, di kota wisata. Kita udah riset semua tripnya nih, trip A, trip B nya sudah 0. Nah sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Salatiga seperti yang gue bilang sebelumnya. Oke, jadi di trip kali ini kita bakal jalan-jalan ke Salatiga selama mungkin 4 hari 3 malam. Jadi kita sudah book hotel juga 3 malam ke depan. Tapi kita nggak di Salatiga doang sih. Jadi kita nanti bakal ke beberapa titik daerah di sekitar kota Salatiga. Dan salah satunya di hari pertama ini kita bakal langsung menuju ke Ambarawa teman-teman. Jadi kita nanti bakal turun di pintu tol Bawen. Jadi ya ikutin terus kegiatan kita sepanjang perjalanan road trip ini. Oke, let's go. Kita baru masuk di gerbang tol pertama, gerbang tol Nagrak, baru tap in aja di jam 6.40. Estimasi perjalanan sampai di Bawen, sampai Ambarawa itu sekitar 6 jam. Jadi jam 1 lah kita sampai sana. Kalau nggak berhenti-berhenti, tapi mungkin karena kita pastinya bakal berhenti-berhenti, ya mungkin kira-kira setengah 2 lah, paling cepat ya sampai sana. Oke bros, kita sampai di gerbang tol Cibitung untuk kita merge ke tol Japek. Dan ternyata di depan langsung macet. Padat tuh karena ada perbaikan jalan juga, dan memang iya kita pagi-pagi jalan bareng sama truk muatan sih, memang mau nggak mau ya. Rp40.500 dari tol Nagrak. Dan di jam 6.56. Oke bro, sampai kita di gerbang tol Cikampek utama. Seperti biasa ya, kita langsung ambil jalur paling kiri karena paling sepi. Posisi udah di jam 8 pagi, udaranya masih lumayan sejuk di luar, mendung-mendung tipis. Rp27.000 gerbang tol Cikampek utama di jam 7:55. Let's go. Sekarang kita udah sampai nih di kilometer 123, dan sepanjang perjalanan ini memang ada beberapa titik perbaikan jalan teman-teman. Meskipun di musim liburan ini ya ternyata perbaikan jalan itu tidak pernah berhenti ya. Ini
Ini kan cukup high season lah ya, kita lagi jalan-jalan di musim liburan anak. Tapi ternyata masih macet-macet juga. Tapi sebenarnya sih hanya ini aja sih, penyempitan jalan, nanti jalan lagi. Nggak yang macet karena kepadatan arus kayak mudik gitu sih, jadi lebih aman lah. Baru bangun tuh dinosaurus. Oke, kita masih ada sekitar 40 km lagi sebelum kita sampai di pit stop pertama kita di rest area kilometer 166A. 2 hours later. Teman-teman, update sedikit. Jadi kita nggak jadi berhenti di rest area kilometer 166. Jadi kita lanjut langsung ke rest area KM 207 yang lebih besar ya. Nah, di sini kita baru sampai di jam 9.41. Karena sebenarnya jalannya agak lumayan padat, jadi nggak secepat yang kita duga sih. Sekarang kita udah sampai dan kita cek dulu konsumsi bahan bakarnya setelah 200 km nyetir. Oke, 15,3 km per liter, kita sudah jalan 3 jam. Ya lumayan, sekarang kita istirahat dulu. Teman-teman, ini kita lagi di rest area kilometer 207A dan di sini memang rest area yang tipe A, jadi yang lumayan besar. Di sini lengkap, ada EV charger, SPBU, makanan ada semua di sini. Jadi aman banget buat teman-teman yang mau istirahat. Ini lokasinya ya setelah tadi pintu gerbang tol Ciperna. Cukup jauh sih dari Jakarta ya, sekitar 200 km-an. Seperti biasa kita kalau ke rest area nggak lengkap kalau nggak ngopi ya. Jadi kita cari kopi di sini. Kalau gue sih biasanya kalau nggak poin, ya kopi kenangan. Tapi di sini dekat kopi kenangan, jadi kita kesini aja. Oke bros, kita sudah istirahat dan sekarang kita mau jalan lagi. Ini sudah pukul 10.25 dan kira-kira kita bakal sampai ke lokasi pertama, ke tempat makan siang kita di jam 1:30 kali ya. Mudah-mudahan sih kita kekejar nih beberapa acara yang, atau beberapa kegiatan yang kita melakukan hari ini. Teman-teman, kita sekarang sudah sampai di Jembatan Kalikuto atau yang lebih dikenal sebagai Jembatan Kali Konten. Hah? Karena setiap kita kesini selalu ngonten. Aku juga mau konten. Nah, ini tepatnya ada di kilometer 382, teman-teman. Nah, kita tiba di sini di jam 12.21. Dan kalau teman-teman udah ketemu Jembatan Kalikuto ini, artinya kita sudah mau sampai kota Semarang, teman-teman. Tapi kita nggak bakal turun di Semarang, karena kita bakal lanjut ke Tol Bawen. Nah, nanti kita rencananya sebelum turun di Tol Bawen, kita mau ke rest area dulu. Rest area Bawen juga, sebelum kita keluar tol. Untuk isi bensin, teman-teman. Karena biasanya kalau udah sampai sini, Veloz udah harus ngisi bensin sih. Karena selain gue menghindari ngisi bensin di Salatiga, bukan kenapa-kenapa, tapi karena kita nggak tahu medannya, nggak tahu jalannya, takutnya nggak lewat gitu loh. Dan udah mepet. Ini juga sebenarnya udah tinggal setengah lagi bensinnya dari kita berangkat tadi. So, kita mau isi bensin dulu sebelum kita keluar tol di gerbang tol Bawen. Kalau nggak salah, nanti rest area tuh kilometer 400 sekian lah. Halo bros, di jam 12.41 kita sudah sampai di gerbang tol, apa sih ini namanya? Kali Kangkung. Nah, Kali Kangkung, ini kilometer 413. Nah tapi kita lihat di peta, dia bilang tuh di depan ada pekerjaan jalan nih yang bikin agak macet. Makanya di peta nih estimasinya agak ngaret dari sebelumnya, lebih ngaret 15 menit. Nah, kita bayar berapa ya di sini ya?
Oke, tarifnya berapa? Oh, nggak ada. 446.000. Untung aja, cukup bisa 76.000, jadi harus isi lagi nih. Oke, masih ada 1 jam perjalanan lagi sampai ke tempat makan siang kita. Halo bros, sedikit detour nih, kita entah kenapa diarahin keluar di Banyumanik. Terus kita harus muter jalan ke, jadi kayaknya dari sini kita menghindari jalan yang lagi diperbaikin kayaknya di tol. Jadi entah kenapa nih lewat mana nggak tahu. Tapi kita jalanin dulu aja. Kayak jalan besar sih harusnya. Raya sih. Oke, kita lanjut dulu lah. Ini jam berapa ya sekarang? 12.57. Tetap ada macet juga sih itu. Oke teman-teman, jadi memang kita disuruh muter-muter nih di mana, di Semarang. Tadi kayak kita lewat Undip. Pokoknya tadi gara-gara mungkin di tol tuh ada perbaikan jalan yang benar-benar macet. Jadi kita mau nggak mau turun dulu nih di Semarang. Terus kita diarahin buat nanti masuk tol lagi bentar lagi. Ini belok kiri nih. Belum nih. Iya, kita masuk tol lagi tuh. Aneh banget mau masuk ke sini. Ke tol harus lewat jalan gang dulu. Berapa? Oke bros, kita masuk tol lagi nih di jam 13.14. Nah, ini masuk ke langsung di Banyumanik. Kita jadi skip berapa kilometer tadi tol. Tol Banyu. Ini kita di sini tap doang. Dia harusnya tidak lama ya. Kok lama? Cuma tap doang teman-teman, tidak perlu bayar sini. Udah. Oke. Tap in aja dan kita lanjut langsung ke isi bensin dulu. Kita isi bensin dulu baru ke tempat makan. Teman-teman, kita sudah sampai di rest area kilometer 429. Dan di sini salah satu rest area yang gue rekomendasikan teman-teman kalau yang terutama yang mau ke arah timur lagi, karena sepanjang Ungaran Bawen ke sana baru ada rest area yang ada SPBU-nya itu di kilometer 500-an. Jadi kalau udah mepet di sini, hati-hati ya teman-teman, karena udah ke atas, misalnya di rest area 456 itu nggak ada. Rest area yang paling dekat itu 500 sekian baru ada rest area SPBU. Jadi ini rest area paling terakhir. Kalau teman-teman udah mepet, jangan dipaksain, mending diisi di sini. Tuh pengalaman kita berapa kali ya, ujung-ujungnya harus isi di rest area di 509 kalau nggak salah ya. Itu udah lumayan jauh banget, udah tinggal 1 bar. Karena kita sepanjang jalan tuh bakal naik turun ke depan. Tapi kalau ke Salatiga doang sih sebenarnya udah aman. Teman-teman bisa turun di Salatiga. Kenapa kita pergi? Iya, jadi ternyata deh Pertamaxnya habis di sini. Tapi gak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Masih bisa, masih ada 100 km lebih range-nya. Kita 20 km lagi sampai. Ya, jadi nanti ya pokoknya tinggal cari aja di daerah Ambarawa. Jadi teman-teman, destinasi pertama kita bakal ke Barawan, apa sih namanya? Ke kafe gitu. Kafe Barawan ya, Barawan Sky. Banara. Coba. Aku juga nggak Ke tahu. Banaran Sky View. Kafe-kafe cantik sih, yang view-nya tuh danau di Ambarawa gitu, sama di atas bukit, bagus. Teman-teman, ternyata di kilometer berapa nih ya? 439 juga ada rest area yang baru nih kayaknya nih. Belum pernah lihat kayaknya. Belum tahu ada ini. Nah, takutnya belum buka nih, jadi kita lihat dulu ya.
Sekalian pengen tahu kayak apa. Karena aku belum pernah lihat ini rest area-nya. Ini tadi aku kasih tahu ya. Nggak tahu deh. Mobilnya Oh, kecil. ada. Ada ya? Ya, ada. belum buka. Belum buka. Tuh, masih tutup tuh rest area-nya. Tapi gimana cara keluar? Keluarnya lewat sini. Tuh, kayak masih tutup deh nih. Ya sudahlah. Memang harus isi di. Tuh, masih tutup guys. Tapi di sini teman-teman ada SPKLU. Ada nggak ya situ? Nggak ada, tutup. Gak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Ya sudah. Tapi seenggaknya tahu kalau ada lagi dibikin baru nih 439 ya teman-teman. Sayangnya dia belum buka nih, belum operasi SPBU-nya. Tapi tadi SPKLU-nya kayak udah buka tuh. Lumayan kalau ada ini, cuman berarti kali ini kita jalan dua-duanya nggak ada nih. Mau di 429 sama 439. Jadi saran gua kalau teman-teman udah terdesak banget, udah turun aja di mana gitu, di Bawen atau di pintu tol berikutnya. Karena dari sini sampai yang berikutnya tuh KM 500 masih ada 60 km lagi. Takutnya terdesak. Kita pun juga udah tipis nih, udah di bawah 100 km ya. When 13.37 kita sampai gerbang tol Bawen. Berapa tuh bayarnya? Oh, 22.000. Dari tadi dari Banyumanik betul. ada hotel. Mau ke Skyview? Skyview. Ah. Mau lurus, mentok nanti belok kiri ya. Oke, kasih. Oh, ini kita masuk ke kawasan Banaran. Apa tuh tadi namanya? Taman Kopi. Jadi emang di sini kebun kopi. Jadi kalau kita ada waktu, kita sebenarnya bisa wisata juga di sini sih. Tuh, wisata agro. Cuman kita di sini cuma numpang makan doang. Skyview, Iya. satu orang diperkenakan tiket 5.000. Oh ya. Itu berapa orang? 3. Anak 1 dihitung. Oh, nggak usah. Oh, 2. Oh, 2. 2. Lambak kejauhan. Nanti tiketnya bisa ditukarkan ke kasir, bisa Oh. dapat souvenir. Ya, terima kasih. Kasih. Souvenir. Pegang aja dulu. Nah, ada tiket masuknya teman-teman 5.000. Dewasa aja yang bayar, tapi kata mbaknya tadi tiketnya bisa ditukar sama souvenir, tapi souvenir apa nggak tahu. Ini ada outbound nih, ada playground tuh.
Oke bros, kita habis makan siang di Banaran Skyview dan ya cukup oke lah, standar aja makanannya, nggak spesial-spesial banget, tapi memang view-nya bagus dan harganya cukup affordable di sini. Habis makan, kita lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu kita mau ke Stasiun Ambarawa. Khususnya sih itu Museum Kereta Api Ambarawa, karena stasiunnya sendiri udah nggak kepake, udah nggak beroperasi ya. Dari sini lokasinya cukup dekat, sekitar 15 menitan, dan kita lagi mengejar jadwal kereta antik yang terakhir yang jam 15.30. Masih ada sekitar 40 menit lagi. Wah, di sini walaupun tinggi, panas juga ya parkir. Sama, panasnya sama. Berapa itu derajat? Tapi cuma 31. Hah? Nggak tahu. Ya udah, mudah-mudahan kita keburu untuk sampai ke Stasiun Ambarawa. Sampai juga nih di lah, kok dia balik lagi? Oh enggak, dia mau parkir. Oh, tiket kereta habis. Coba telepon Zizi. Oh, tiket kereta habis ya? Habis. Terus kita kemana? Parkir dulu sini. Teman-teman, kita ada sedikit detour. Jadi tadi ternyata tiket kereta antiknya di Museum Kereta Api Ambarawa udah habis untuk di jam terakhir nih, yang jam 15.30. Makanya kita cari agenda lain kali ya. Nah, kebetulan di dekat sini ada namanya Benteng Ambarawa. Itu kayaknya benteng yang lama, dia sulap jadi semacam wahana gitulah buat anak-anak, wisata keluarga lah ya. Parkir 10.000 Pak. 10.000. Terima kasih. Masih. Terus siapa ya? Oke. Wah, rame juga nih. Sekarang kita lagi di kawasan Benteng Ambarawa, Fort William. Ini parkirnya cukup oke, cukup luas di sini. Dan kita ngarah ke tempat pembelian tiketnya dulu. Wih, sekarang jam Kita masuk dulu ya. setengah 4 dan cuacanya lumayan adem. Padahal di situ kalau teman-teman lihat tulisan suhunya sampai 35 derajat. Tapi adem juga sih. Ini kita beli tiket masuk aja, nggak usah beli terusan. Paket 1 tiketnya 2.500 sama 7 mobil adik. Paket 2 tiketnya 3.300 sudah bisa nonton film dari Benteng. Nanti untuk wahananya kita tiket konser. Tapi bisa beli di dalam kan ya? Bisa. Oh ya. Reguler dulu aja. Reguler dulu deh. Harganya semua. Pakai kris? Iya. Itu bisa naik mobil antik tuh keliling. Tapi kayaknya tadi mahal ya tiketnya buat yang naik mobil antik. Lagi di Fort William dan seru banget di sini. Kita udah di jam 5 udah main muter-muter ke beberapa titik, udah makan es dawet juga, dan ya jadi salah satu tempat wisata ramah anak yang recommended sih. Oke, jalan-jalan kita seru banget hari ini. Sudah jam berapa nih ya sekarang? Udah mau maghrib.
Dan sekarang saatnya kita menuju ke hotel. Nah, sebagai info teman-teman, hari ini dan selama 3 malam ke depan, kita bakal nginep di Hotel Kayu Arum yang ada di Kota Salatiga. Hotelnya kayak gimana, nanti mungkin gue share sedikit, sambil mungkin gue buat video review lengkap hotel tersebut. Oke, nggak lama-lama lagi kita langsung jalan, nanti kita check-in, istirahat, dan nanti terakhir kita lanjut makan malam. Oke, paling gitu aja agendanya hari ini, nanti tetap saksikan videonya sampai habis. Oke, see you. Teman-teman, kita sedang ada di titik 0, kilometer 0 Salatiga nih, perempatannya. Dan jalan ini tuh jalan bagus ya ternyata. Jalan apa namanya nih? Jalan Sudirman. Keren-keren di sini. Sedikit mengingatkan pada kota-kota besar lainnya di Jawa. Di Solo juga kayak gini bagus, di Semarang. Agak sedikit bikin cemburu ya. Kenapa kita tinggal di pusat nggak bisa kayak gini? Wih, Didi, keren amat itu. Lagi ngapain dia? Lagi makan bara. Bagus-bagus jalannya. Lampu penerangannya banyak. Aspalnya bagus. Dari jauh aja tuh cantik. Hampir nggak ada jalan rusak sama sekali. Lancar dari tadi. Dari Ambarawa sampai Salatiga bagus jalannya. Bingung kan? Sayang waktu itu kita kemarin Salatiga cuma sebentar. Iya. Sekarang akhirnya Atau kita mungkin punya kesempatan. Nggak kayak gini kali, langsung berubah. Masa sih? Kita terakhir kesini 2 tahun lalu, masa udah begini? Oke teman-teman, jadi kita baru aja check-in di hotel kita, di Hotel Kayu Arum Resort. Dan teman-teman bisa lihat sendiri tadi sekilas hotelnya, mulai dari tampak depan, bagian dalam, sampai di kamarnya. Tapi untuk review lengkapnya mungkin gue akan buatin satu video khusus membahas seluruh amenities, seluruh kelebihan kekurangan yang ada di Hotel Kayu Arum Resort ini setelah gue nginep 1 malam. Oke, habis ini kita mau kemana? Kita mau makan malam. Makan malamnya nggak jauh-jauh dari sini, tapi mungkin gue sekilas saja ngeliatinnya. Tapi setelah itu teman-teman bisa lihat keseruan kita di hari-hari berikutnya, tentu saja di video-video berikutnya. Tapi untuk di video kali ini, gue pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di hari kedua road trip kita ke Salatiga. Oke, see you, bye.